Kemudian, nah spiral di sini dilakukan secara repetitif ya, di mana media pembelajarannya pun harus bervariasi. Karena sekarang saya lihat pun TK sudah menerapkan yang namanya kurikulum kampus merdeka ya. Anak saya sendiri juga saya mengalami, jadi mereka itu tidak dipaksa untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan gurunya, tapi disuruh memilih ya, memilih ada beberapa opsi ya. Kebetulan anak saya itu masih TK PAUD ya gitu ya, TKB, TKA. Jadi si anak-anak ini disiapkan beberapa permainan gitu ya, dan siswa sendiri yang disuruh memilih, kamu mau main yang mana, kamu mau belajar yang mana. Jadi tidak ada keterpaksaan gitu ya, supaya mengikuti satu permainan yang diberikan oleh gurunya. Jadi lebih variatif gitu ya. Kemudian di sini pun berarti kita dituntut untuk menyediakan media pembelajaran yang bervariasi juga Bapak Ibu. Gimana caranya membuat media pembelajaran yang menarik gitu ya, yang tidak membosankan. Mungkin kalau hanya PPT ditayangkan kemudian kita cerita, itu kan pembelajaran yang menurut saya kuno ya Bapak Ibu, karena siswa itu akan monoton hanya mendengarkan saja, tapi mereka tidak melakukan action dan berkreasi berdasarkan tujuan pembelajaran. Nah itu untuk spiral pembelajaran kreatif. Nah tahapan pembelajaran coding itu sudah kita pelajari kemarin. Ada yang namanya coding unplug. Coding unplug ini sebentar saya perlihatkan contohnya, permainan yang menggunakan yang bisa digunakan untuk pembelajaran coding atau coding unplug. Nah, pembelajaran coding unplug ini lebih cocok untuk anak-anak usia dini ya Bapak Ibu. Konsepnya adalah kita menjelaskan bagaimana sih konsep dari pemrograman itu sendiri, bagaimana melakukan berimajinasi, melakukan analisis, kemudian berlogika, apa aja yang bisa digunakan ya untuk menyelesaikan permasalahan. Ini ada beberapa contoh permainan yang bisa digunakan untuk memahami dasar-dasar pemrograman atau pembelajaran coding. Saya share screen dulu. Nah ini kebetulan di marketplace itu juga sudah banyak yang jual seperti ini. Mungkin Bapak Ibu nanti dari sekolahan bisa mengajukan pembelian permainan ini, dan ini tuh sangat menarik ya, apalagi untuk anak-anak TK gitu ya, atau anak-anak SD yang masih kelas 1 sampai kelas 2. Nah ini bisa digunakan. Share screen saya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan baru-baru. Kelihatan ya. Nah apa aja sih offline coding tools-nya gitu ya. Nah kita bisa menggunakan board game. Board game itu ada Little Reading Hood gitu ya, Three Little Pig, kemudian ada Penguin Parade gitu ya. Ini merupakan jenis mainan Bapak Ibu sebenarnya. Prinsipnya ada di Lego gitu ya. Bongkar pasang itu loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya anak itu kan biasanya suka bermain Lego gitu ya. Jadi dia dari beberapa partisi Lego itu dibuat menjadi apa, sebuah rumah atau sebuah mobil. Nah biasanya itu berdasarkan imajinasi anak-anak sendiri gitu. Kadang anak saya juga seperti itu, dia bermain terus dia bilang, mama ini gerbang gitu ya, gerbang rumah.
ini kasur gitu kan. Nah, sedangkan walaupun itu bentuknya ya kalau menurut kita dilihat dari mana sebuah kasur gitu ya, tapi itu adalah imajinasi anak-anak kita. Sebenarnya bisa kita arahkan untuk menyelesaikan suatu studi kasus tertentu. Kemudian ini kita bisa menggunakan board game gitu ya. Ada coding aplikasi gitu ya. Ini ke aplikasi coding bisa pakai Kitlo, Lightboot, sama CodeSpark. Nah, tapi ini coding aplikasi ini kita tidak mempelajari ini. Yang kita pelajari adalah block programming. Nah, yang kemarin kita sudah belajar Scratch, hari ini targetnya kita belajar Scratch Junior, lalu besok itu kita akan belajar tentang Tinker. Tapi sebenarnya dasarnya atau apa ya konsepnya itu sama, block programming, sama semua dengan Scratch gitu. Cuman nanti ada beberapa keunggulannya masing-masing. Nah, bagaimana mengajarkan coding offline menggunakan gameboard gitu ya. Jadi ini ada 3 permainan ini Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang di pendidikan sekolah dasar atau yang pendidikan taman kanak-kanak mungkin bisa membeli 3 permainan ini. Nah, ini konsepnya adalah board game di sini mengajarkan konsep dasar coding seperti sequence, loop, kemudian conditional gitu ya. Jadi kita melalui board game ini dapat belajar mengasah kemampuan berpikir secara logis. Saya pribadi sudah pernah mencoba ketiga permainan ini, tapi saya tidak punya gitu ya permainan ini. Kalau mau beli sebenarnya di marketplace itu banyak ya. Cuman kalau ini yang asli memang harganya agak mahal seperti itu. Nah, yang lembaga-lembaga coding anak itu mereka mengajarkan coding itu tidak langsung seperti kita gitu ya, langsung dengan Scratch Junior enggak, tapi mereka akan mengajarkan dari dasarnya seperti ini, bermain ini. Jadi kalau ini Little Reading Hood ini ini merupakan puzzle-puzzle ya Bapak Ibu. Ini puzzle-puzzle ada jalan, kemudian ada orang, ada rumah gitu ya. Terus ada pohon-pohon, kemudian ada ada patungnya juga. Nah, nanti di sini ada bukunya ini Bapak Ibu, buku-bukunya di sini di dalamnya tuh ada studi kasusnya gitu ya, ada permasalahannya. Biasanya itu yang ditampilkan itu posisi rumah, kemudian posisi orang gitu ya. Itu di mana? Nah, gimana caranya orang ini dapat jalan bisa masuk ke rumah seperti itu. Sebenarnya bongkar pasang saja ini. Nah, itu banyak sekali di sini di permainan ini. Kebetulan kemarin saya pernah ketika ikut trainer ini ya untuk pengajar ini, di dalam ini sekitar ada 30 atau 40 permainan ya, permasalahan di sini, dan itu harus diselesaikan dalam beberapa menit gitu. Jadi ini tantangan dilakukan secara kelompok gitu kan, di timer menyelesaikan. Nah, nanti kita akan lihat kemampuan anak-anak mana sih yang logikanya itu tinggi gitu, penalarannya itu tinggi, karena semakin cepat menyelesaikan ini kan berarti daya analisis dan daya berpikir anak itu berarti memang bagus seperti itu. Karena tidak gampang ini ternyata. Kita aja yang kebetulan waktu trainer itu udah tua-tua ya, bermain kayak gitu itu suatu yang yang menarik sekali, dan belum tentu kita bisa menyelesaikan, umpamanya ada 30 dalam waktu 1 menit gitu kan, 30 kasus di dalam buku ini. Nah, itu kita belum tentu bisa menyelesaikan. Ini seperti TTS gitu ya. Kita ada permasalahannya apa, di sini nanti posisi penguinnya di mana seperti itu. Ini hampir sama dengan yang ini Little Reading Hood ini. Dia jadi ada beberapa pick ya, ini si baby
baby babi ini, kemudian posisinya di mana, nah nanti tergantung kasusnya. Dia mau jalan kemana atau dia harus kemana, nah itu nanti ada permasalahannya di mana. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Kalau punya anak yang masih balita, diberikan ini juga bagus gitu ya. Lanjut, bagaimana mengajarkan block programming secara offline. Nah ini, kemarin kita sudah belajar pakai Scratch gitu ya. Hari ini kita belajar pakai Scratch Junior, dan insya Allah pertemuan ketiga kita belajar pakai Tinkers gitu ya. Kemudian textual programming. Nah ini textual programming itu banyak ya. Bahasa pemrograman itu banyak gitu ya, karena tekstual berarti kita akan ngodingnya berdasarkan teks, kita nulis teksnya, code-nya gitu ya. Nah untuk di pelatihan ini saya akan mengajarkan Python pakai bahasa pemrograman Python, tapi hanya kulit luarnya saja ya Bapak Ibu. Nanti kalau memang berminat, banyak sekali sebenarnya kursus itu ya, kayak apa ya, course baik itu berbayar dan gratis, itu banyak sebenarnya zaman sekarang itu. Kalau mau menjadi seorang programmer gitu ya, kadang belajar otodidak pun bisa, cuman nanti beda dengan lulusan S1. Biasanya lulusan S1 itu dia untuk coding sudah terkonsep ya, sudah terstruktur, karena kemudian tingkat analisisnya sudah terasah dari semester 1, jadi akan beda gitu. Nah itu untuk penjelasan tentang unplug activity atau alat board game yang bisa digunakan untuk mengajarkan pembelajaran coding. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sebentar ya ini. Tadi Bu Dwi menyampaikan terkait dengan Scratch itu ada yang lihat desktop, ada yang HP. Ya. Cara installnya sama ya? Sama Pak. Nanti. Jadi pakai hasil downloadan terus diinstal di HP gitu? Iya, kayak kita ngedownload aplikasi, kayak kita ngedownload game di handphone gitu. Oh gitu, langsung diinstal gitu ya dia? Iya, dan nggak berat kok Pak, kalau yang di Android tidak berat. Oh, berarti yang download kemarin kan, langsung dipindah di HP gitu, langsung diinstal gitu, nggak apa-apa ya? Atau mungkin ada yang khusus untuk HP? Nanti kalau dia di handphone Scratch Junior, kita ambil aplikasinya dari Google Play Store, Pak. Tidak bisa download dari apa namanya PC gitu. Karena iOS-nya beda, OS-nya beda. Kalau pakai yang iPhone ya kita downloadnya yang iPhone gitu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Saya akan kembali lagi ke modul. Nah, kita akan mulai pembelajaran tools kita gitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi ini, sebenarnya kemarin sudah sedikit saya singgung ya Bapak Ibu ya. Jadi unplug coding ini sangat berguna kita untuk membangun memelihara lingkungan kelas. Jadi kegiatannya itu kalau unplug itu kita pakai sesuatu produk ya, kita mengatakan ini tuh apa sih pattern itu, apa sih sequence itu, apa sih loop gitu ya. Kalau patterns itu kan pola ya. Jadi kalau kita mengajarkan pola itu adalah bentuk gitu ya Bapak Ibu. Nah kalau di coding itu kan polanya nanti kan berupa gambar gitu kan. Nah kita mengerjakan pattern itu sih apa sih dia di di coding itu gitu ya. Nah kita bisa menggunakan
kertas gitu ya Bapak Ibu, kertas, kemudian kita menyuruh siswa kita buat beberapa bentuk gitu ya, bentuk apapun. Nah, umpamanya membuat apa ya, kapal dari kertas gitu kan, atau membuat kira-kira apa sih kalau dari kertas itu, burung gitu ya. Terus intinya itu lebih ke permainan origami gitu ya, origami. Nah, bentuk-bentuk itulah yang dinamakan pattern. Jadi kita akan mengenalkan kata pattern ke anak-anak itu apa sih gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan berkreasi dengan origami kertas seperti itu. Kemudian ada sequence. Sequence itu kan serangkaian instruksi dari awal sampai akhir tapi berurutan seperti itu. Nah, ini sebenarnya sequence ini kita ajarkan sequence itu apa gitu ya. Ketika kita melihat studi kasus itu studi kasus itu nanti ada urutannya seperti itu. Maaf ya Bapak Ibu, ada iklan sedikit. Oke, balik lagi ke sequence. Sequence itu adalah urutan. Jadi nanti ketika kita di board game itu nanti akan ada permasalahan dan itu sudah terurut atau ada instruksinya gitu. Nah, siswa kita akan kita giring atau kita arahkan untuk mengerjakan instruksi ini secara berurutan. Nah, ketika mereka sudah melakukan berurutan gitu ya, secara berurutan, berarti mereka sudah melakukan suatu pembelajaran sequence seperti itu. Kemudian loop itu secara berulang. Nah, itu pergerakan apa secara berulang gitu kan. Berarti kan kalau kita meletakkan suatu kayak tadi rumah dan orang, gimana jalannya. Nah, itu kan kita akan mengulang-ulang menggerakkan pola itu atau memindah-mindahkan. Nah, itu namanya loop. Kemudian ada conditional sentence. Conditional sentence itu jika ini dilaksanakan mungkin ya ada instruksi satu dilaksanakan, maka apa yang terjadi seperti itu adalah conditional. Nah, ini nanti kita bisa mengajarkan ke anak-anak seperti itu. Lalu algoritma ya sama seperti kemarin, kita membuat suatu kasus seperti membuat mie instan gitu, memasak mie instan. Nah, urutannya bagaimana? Nah, algoritma itu apa ya, seperti urutan mie instan itu. Jadi kita melakukan memecahkan atau merumuskan suatu masalah dengan cara melakukan urutan tindakan itu gitu ya. Nah, itu beberapa contoh bagaimana kita mengajarkan memperkenalkan konsep-konsep coding ya, pembelajaran coding tanpa menggunakan komputer. Nah, tujuan kita sekarang adalah di block programming ini. Kalau kemarin kita sudah pakai Scratch, hari ini kita pakai Scratch Junior. Nah, moga Bapak Ibu bisa disiapkan handphonenya ya. Kemudian cari saja di Google Play Store Scratch JR. Monggo Bapak Ibu silahkan dicoba. Nah, Scratch JR ini adalah pembelajaran block programming untuk usia anak 5-7 tahun Bapak Ibu. Jadi memang untuk digunakan untuk pembelajaran coding untuk anak-anak usia dini. Monggo Bapak Ibu silahkan mendownload ya. Sudah ketemu nggak Bapak Ibu semua di Play Store? Kalau saya mempraktekkannya gimana ya? Lewat PC bisa nggak, Bu?
lewat laptop bisa nggak Bu? Kalau lewat laptop bisa Bapak. Sebentar, linknya saya share linknya. Di modul itu sudah ada Bapak linknya. Ini yang untuk desktop. Sudah klik. Nanti saya mempraktekkannya pakai yang desktop ya Bapak Ibu. Kalau pakai yang handphone kan saya nggak bisa nanti. Ini linknya yang desktop, saya share di chat aja ya. Saya izin mematikan kamera ya Bapak Ibu ya, biar stabil mau menunjukkan screen JR untuk yang di desktop. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Share screen saya. Sudah kelihatan Bu. Sudah kelihatan Bapak Ibu share screen saya? Alhamdulillah sudah kelihatan Bu. Sudah Bu. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, kita akan membuat suatu project. Kebetulan sudah selesai. Kalau sudah selesai install nanti saya dikasih tahu ya Bapak Ibu. Ya, izin Bu. Masih beberapa menit lagi untuk HP
On proses download. Gimana Bapak? Lagi proses download, Pak. Oke Pak. Kalau yang pakai yang versi desktop yang belum paham. Gimana Pak? Belajar. Kalau pakai desktop itu nggak usah pakai internet ya Pak. Jadi bisa. Yang di handphone pun juga nggak pakai internet juga nggak apa-apa Pak, bisa. Nanti pilihan mana? Full home order. Oke nanti bentar. Jadi untuk tugas Bapak Ibu hari ini kan ada tugas hari kedua. Nanti Bapak Ibu saya minta membuat suatu game. Sebenarnya bebas sih Bapak Ibu, nanti bisa bikin game apapun gitu ya. Tapi di Google Classroom sudah saya kasih contoh satu game ya. Dibilang sederhana tapi juga banyak layernya gitu ya. Nanti kalau ada waktu tetap kita coba gitu ya. Nah untuk yang hari ini pembelajarannya saya akan memberikan materinya yang dasar terlebih dahulu untuk scratch-nya. Jadi kita membuat sebuah family gitu ya. Jadi scratch yang ada activity family-nya. Sudah berhasil Bapak Ibu? Dan kapan saja makin kami bisa menonton langsung pertandingan registrasi dengan nomor telepon dan otomatis semua tayangan fokus bisa dinikmati dengan download Disney+ dan daftar sekarang. Kami juga baru penonton dan semua channel TV berlangganan. Master Pusat Asia, AFC Pusat Asia Garuda tiba. 16 negara terbaik di Asia siap bertarung untuk status dan juara. Sudah meraih hasil memperlihatkan akan mencapai sebuah super. Kita siap lebih tinggi. Merumuskan piala yang terbaik. Merah putih siap berjuang di Kuwait. Kan bisa di-mute Pak suaranya. Oh iya Pak. Gimana Bapak Ibu, sudah berhasil? Ini saya akan mulai dengan background yang baru saja ya. Sudah aja. Belum. كلمتان خفيفتان
Bu Anisatun, di scroll aja chatnya ya. Kalau yang di Google, di handphone, tinggal searching aja Scratch.jr gitu ya. Scratch.jr di Play Store. Ini sebentar saya mau buat ke project baru dulu biar sama dengan Bapak Ibu. Nah, ini saya di tampilan awal ya Bapak Ibu. Ada yang masih belum selesai mendownload atau sudah semua Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu di handphone tinggal menggunakan tinggal drag saja ya kalau di handphone ya. Pakai jempol atau jarinya gitu. Kalau saya pakai desktop ya, jadi saya mengoperasikannya seperti menggunakan Scratch seperti kemarin, Scratch kemarin. Mungkin agak berbeda kalau di desktop dan di Android. Kalau di Android itu nanti si sprite-nya adalah kucing ya Bapak Ibu. Sprite-nya adalah kucing berwarna kuning gitu. Kita mulai ya. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di Scratch Junior ini. Jadi Scratch ini hampir sama ya sebenarnya dengan Scratch yang kemarin, cuman kalau yang kemarin itu digunakan untuk anak-anak usia 8 tahun. Karena untuk anak-anak masih di usia dini kan masih belum bisa mengenal atau menggunakan laptop ya. Walaupun sekarang anak TK sudah mulai dikenalkan oleh PC atau laptop seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian penting dari Scratch.jr ini, gitu ya. Nah, di Scratch Junior itu kan di atas itu ada beberapa menu ya Bapak Ibu ya. Ada grid flag, kemudian ada home-nya seperti itu. Saya balik lagi ke modul. Nah, di sini ini yang pertama ini adalah menu home-nya untuk kembali ke menu awalnya. Jadi menu awal tadi digunakan untuk kita memulai project baru seperti itu. Kemudian ini ada layar ini adalah kanvas tempat kita nanti akan berkreasi atau stage-nya atau panggungnya gitu ya. Ini merupakan stage-nya. Nah, untuk ini view rule-nya kalau dilihat sebenarnya dia adalah gradian atau titik berdasarkan titik X dan Y juga gitu ya. Jadi untuk menghapus atau
menambahkan karakter, itu nanti bisa muncul di stack ini. Nah, kalau kita ingin mau menghapus karakter ini, umpamanya karakter kucing gitu ya, nanti kan satu stack ini bisa digunakan beberapa sprite atau beberapa karakter gitu kan. Nah, itu kita tinggal klik aja. Kalau pakai handphone ya tinggal klik aja, nanti akan muncul tanda silang, terus di delete. Kemudian yang nomor 3 ini, ya Bapak Ibu, ini adalah reviewnya atau full screen-nya. Jadi kalau kita mau melihat hasil gitu ya, tinggal aja klik ini, jadi semua layar kita itu full preview-nya adalah tampilan kita ini. Terus ini untuk mengembalikan ke menu semua. Kemudian yang nomor 5 ini untuk mengganti background ya Bapak Ibu. Background ini bisa digonta-ganti sama seperti slide kemarin. Caranya gimana? Nah, caranya tinggal kita klik saja tombol ini di sebelah kanan. Nih ya, tinggal kita klik, kita pilih saja background mana yang mau kita ganti. Lalu nomor 6 ini untuk menambahkan huruf ya, biasanya buat judul atau buat apa di dalam stack ini yang berupa huruf menggunakan tombol yang 6 ini. Kemudian nomor 7 itu untuk back gitu ya. Kalau mau ke tampilan sebelumnya gitu kan sama ya. Kalau menggunakan back ini, tombol back. Terus yang ke-8 ini adalah green flag. Green flag itu adalah untuk kita mengeksekusi hasil blok coding kita seperti itu. Kemudian ini adalah sprite-nya kita ya, nomor 16 ini adalah sprite-nya kita. Sebenarnya di sini sudah semua. Nah, sprite-nya, karakter yang mau kita pakai itu apa saja. Nah, satu stack ini bisa menggunakan banyak karakter. Lalu ini adalah blok, kategori blok ya, kategori blok. Kalau kita buka klik yang kuning, nanti muncul beberapa blok programming di sini. Terus yang biru juga, kemudian yang ungu, yang hijau, yang orange, sama yang merah. Nah, kalau yang kuning ini nanti lebih ke memberikan pesan gitu ya, menuliskan pesan-pesan yang digunakan untuk memberikan keterangan oleh si sprite-nya ini. Kalau yang biru ini motion ya, dia untuk bergerak seperti ini. Bergeraknya ada maju, mundur, naik ke atas, naik ke bawah gitu ya. Kemudian belok kanan, belok kiri, putar balik kanan gitu ya. Kemudian ini ada terbalik kiri seperti itu. Terus ini yang ungu sama seperti fungsinya loop ya. Jadi di dalamnya sekarang saya praktekkan aja ya sekalian. Nah ini jika kita diklik itu yang biru ini yang muncul, kemudian ini ketika klik yang ungu, nah ini ada kayak loop gitu ya, ini untuk memberikan pesan gitu. Terus ini untuk zoom out ya, kayaknya ini besar, semakin semakin besar. Nah ini untuk mengecil. Terus ini untuk kembali, ini untuk menghilang, dan ini untuk tampil, tetap tampil seperti itu. Terus kalau sound, kalau untuk sound sendiri, ini bawaan, sound bawaan dari aplikasi. Nah ini kita untuk merekamnya bisa menggunakan ini, bisa menggunakan, nah kita tinggal klik aja merekam, gitu ya. Saya coba. Tes 1, 2, 3.
Nah, ini nanti hasil rekaman kita sudah jadi di sini. Oke, seperti itu. Lalu ini ada timer gitu ya. Kemudian ini untuk apa ya? Ini stop kayaknya. Dan ini kayak motion cepat. Nah, ini adalah conditional. Conditional yang loop untuk looping ya. Jadi dia akan muter di condition yang tengah ini. Nah, condition yang tengah ini bisa kombinasi dari motion atau yang lainnya. Seperti itu. Terus ini yang merah ini, nah kalau kita pilih yang ini berarti codingan kita hanya di running satu kali. Kalau ini dia akan muter terus, namanya jalan maju mundur. Nah, kalau kita menggunakan N-nya ya, N-nya dengan merah polos ini, itu akan dilakukan oleh aplikasi itu cuma sekali. Kalau ini dia akan berulang, terus berulang dan berulang seperti itu. Ini gimana ya mendelete-nya? Oh, seperti itu. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita mulai praktek ya. Untuk mengenali objek. Mulai praktek saja. Kita akan membuat sebuah happy family gitu ya. Atau lebih baik saya upload di Google Classroom ya. Saya coba cara download itu Bu. Menghapus slide-nya bagaimana? Menghapus yang akan kita praktekkan hari ini. Kalau yang ditugas itu nanti untuk tugas ya Bapak Ibu. Sebisanya aja, kalau nggak jadi nggak apa-apa gitu ya. Nah, untuk yang tugas, karena script JR ini tidak bisa disimpan gitu ya, hanya bisa di running di aplikasi script JR. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan screen record ya kalau di handphone. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa Mbak. Bisa Mbak. Bisa nggak Bapak Ibu? Kita pakai screen video kan berarti ya Bu ya? Iya, bisa. Video handphone gitu kan. Terus nanti ya, Bapak Ibu bisa mohon maaf simpan dalam bentuk MP4 gitu ya. Terus itu yang dikirimkan di Google Classroom. Bisa ya Bapak Ibu? Iya, bisa Mbak. Bisa. Cek, halo. Berarti nanti tugas itu dikumpulkannya berupa video ya Bu? Gimana Bapak Ibu? Cek suara saya masuk nggak ya? Suaranya masuk, suara kami yang nggak masuk ke Mbaknya. Suara saya masuk Bapak Ibu? Ada Bu. Ada Bu. Saya kok nggak bisa dengar suara Bapak Ibu. Halo, kedengaran Bu? Oh iya, berarti headset saya ya bermasalah. Kalau suara saya masuk ya? Masuk nggak Bapak Ibu? Suaranya masuk Bu. Masuk Bu. Oke. Gimana Bapak Ibu sudah mulai mencoba? Ini yang dipilihnya Bu, school, home atau order Bu?
Halo? Ya, apa Pak yang dipilih? Bu, kalau yang dipilihnya itu apakah school, home, atau order? Masih yang desktop ya? Atau gimana? Yang desktop, di sini kan we are using Scratch apa baca Pak? School. Oh, terserah Pak, mau pilih yang school atau yang home. Oh, ya, makasih. Nanti sama aja. Semua sudah berhasil menginstal ya Pak Ibu? Ya, sudah. Ada yang masih belum bisa menginstal? Sudah Bu. Oke, Bu Anis belum ya? Pakai desktop apa yang Android Bu? Bu Anis? Desktop. Coba internetnya tetap dihidupkan ya Ibu. Oke. Ketika menginstal, antivirusnya dimatikan terlebih dahulu ya, biar cepat gitu. Nah, saya sedang mengupload video ya. Nah, video yang kita buat ini sederhana karena waktu kita nggak banyak ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplornya dengan video YouTube yang saya share untuk tugas itu. Atau Bapak Ibu bisa cari, sebenarnya banyak ya di YouTube itu membuat game-game seperti itu. Tapi yang sudah saya coba itu yang saya upload di Google Classroom itu sudah saya coba. Ini masih loading. Jadi kita akan membuat suatu tampilan kayak happy family. Suaranya menghilang, Bu. Ya Pak, sebentar Pak. Saya mau menampilkan video. Kira-kira bisa nggak ya? Sebentar. Oke.
Gak bisa Bapak Ibu. Sudah. Oke, Bapak Ibu, kita akan membuat satu suara saya kedengaran nggak Bapak Ibu semua? Masih menghilang? Ya, terputus-putus Bu. Terputus-putus. Ya. Kedengaran Bu. Halo, assalamualaikum ya, di sekolah Bu. Iya. Kalau kita tanya boleh. Nah, kita coba dulu mulai mencoba. Yang pertama adalah mengganti background ya, mengganti background dari putus-putus. Saya akan mengganti backgroundnya ya. Share screen saya kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Kelihatan. Nah, ini saya coba mengganti backgroundnya dengan sebuah gambar. Saya memilih ini, kemudian klik ini Bu. Nah, nanti background kita akan berganti ya, seperti ini. Oke. Nah, karena ini kita mau bikin sebuah happy family gitu ya. Saya akan menghapus ini. Gimana ya caranya menghapusnya? Kalau pakai desktop memang susah. Mouse-nya kiri, mouse-nya Bu ditekan. Mouse-nya ditekan. Ya, sebentar. Ini nggak jadi. Nah, bisa. Oke, kita akan membuat happy family ya. Happy family berarti ada ayahnya, ada ibunya, kemudian ada anaknya gitu ya. Nah, sekarang ini saya buat
Kalau di desktop memang sedikit ya, apa namanya, pilihannya nggak sebanyak yang ada di nah ini. Ini bapaknya. Nah, ini bisa kita kecilkan ya Bapak Ibu dengan cara kita klik ini yang kuning, kemudian kita kecil di sini. Kita ambil dulu ke tengah. Kita ambil dulu ke tengah. Halo, izin bertanya. Buat menghapus karakter tingnya gimana ya? Kalau pakai desktop? Diklik tahan. Klik tahan, Bu. Tapi memang agak susah ya. Saya aja susah tadi. Nah, ini mau saya perkecil ya Bapak Ibu. Saya perkecil, berarti kalau saya perkecil, ini angkanya semakin besar ya. Karena yang dipilih ini yang diperkecil. Jadi saya buat ini bapaknya biar agak tinggian gitu ya. 5. Tuh. Kemudian, nah, gitu ya. Terlalu kecil nggak ya? Terlalu kecil. Ganti 3 coba. Oh, kok kecil? Aduh, aduh. Oke. Kita bisa. Terlalu kecil ya. Saya ulang lagi. Kalau di desktop memang agak lama ya Bapak Ibu ya. Kalau di handphone lebih enak, lebih luas bermainnya. Oke, saya buat dulu ini bapaknya, kemudian ini ibunya. Maaf Bu, izin bertanya, itu tadi untuk mengecilkan karakter bapaknya itu di tombol yang mana ya Bu? Yang ini Bu, yang ungu. Yang ungu Bu. Terus kita tambahin anaknya tuh ya. Saya pilih anaknya masih baby. Nah, seperti ini. Nah, jadi setelah ini kita tinggal berkreasi ya, mau membuat apa ya, bisa kita kreasikan sendiri-sendiri. Di Google Classroom, bentar ya, saya tulis. Oke.
Bapak Ibu bisa membuka di Google Classroom. Saya sudah mengupload video untuk bikin Happy Family ini. Sudah ada Bu videonya. Sudah ya. Nah ini saya juga coba buka. Oke, kita bisa berkreasi sendiri ya Bapak Ibu. Mau membuat apa? Entah ini, terus saya mau menampilkan burung gitu ya. Suara dari laptop saya kedengaran nggak, Bapak Ibu? Bapak Ibu, apakah terdengar suara dari video saya? Enggak. Enggak ya? Terdengar, Bu. Terdengar ya? Iya, sudah terdengar. Ya, kita coba itu ada penjelasannya ya. Kita akan coba menggunakan itu. Nah, tanda plus tadi sudah kita coba ya mengambil karakter apa yang mau ditambahkan itu ya. Nah, saya mau bebas ya Bapak Ibu, bisa berkreasi sendiri ini. Saya mau berkreasi saja. Tidak harus sesuai dengan video ya. Mungkin nanti di akhir saya minta beberapa ya Bapak Ibu menampilkan hasilnya ya. Mungkin yang pakai desktop ya yang bisa bisa share screen gitu. Saya mau menambahkan burung.
Nah, seperti ini. Burung ini akan saya perkecil ya, karena dia di atas gitu ya. Caranya memperkecil tinggal kita klik aja di sini, lalu kita tulis, kita klik angkanya di sini, kita tulis 6. Nah, terus saya letakkan di sini. Nah, si burung akan menjadi kecil. Nah, burungnya mau ngapain? Mau terbang. Nah, untuk memulai animasi ini sama seperti kita pakai Scratch. Jadi kita gunakan mengawalinya dengan menggunakan green flag. Kemudian kita kasih mau ngapain ini? Saya kasih ini maju berapa langkah gitu ya. Saya ambil 5 gitu. Terus dia naik, kemudian dia lurus lagi. Ini untuk pergerakan burungnya ya, si burung. Lalu green flag tadi mana ambilnya? Gimana? Green flag tadi ambilnya dari mana? Di sini Pak, yang di kuning paling kiri. Oh gitu ya ya. Nah, ini bisa dikombinasi seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, ini bebas ya Bapak Ibu mau gimana, sesuai dengan kreasi Bapak Ibu masing-masing. Nah, saya mau bikin dia berulang ya, berulang-ulang gitu ya. Nah, ini coba bisa kita lihat, kita tes dulu nih si burung nanti pergerakannya gimana. Nah, seperti itu. Nah, dia akan jalan seperti itu terus Bapak Ibu. Kita stop gitu ya, kita posisikan di awal lagi. Nah, ini untuk si burung, kemudian untuk bapaknya. Ibu, maaf ya. Ini saya kok memperkecil gambar burungnya kok nggak bisa ya? Sudah saya tarik yang di blok yang warna ungu, ditarik ke bawah kan ya Bu? Ya. Terus angkanya diganti angka 6. Lalu setelah itu dikembalikan lagi? Diklik dulu Bu, diklik di tengah ini dulu, pas diganti 6, diklik dulu di tengah. Terus baru dikembalikan di sini. Diklik di tengah, terus kembalikan. Iya, bisa nggak? Nggak bisa Bu, jadinya balik lagi kedua. Nih ya, saya contohin ya. Iya. Saya akan mengecilkan si Bapak. Bapak, ini saya pilih yang ini ya. Yang ini saya ambil dulu. Sebentar. Ngambil. Itu saya ganti berapa ya? 4. Terus saya klik di luar dulu, terus saya klik di dalam. Nah, mengecilkan Bu. Terus baru saya kembalikan di sini. Bisa ya Bu? Coba. Oh iya Bu, sudah. Tadi nggak tak klik dulu. Terima kasih Bu. Ya, terus ini saya coba ibunya juga saya kecilin. Kalau bapaknya tadi 4 ya, ini saya bikin 5. Oh, kecil sekali ya.
ibunya jadi kelihatan pendek. Nah, seperti ini aja. Oke, saya ingin bapaknya jalan ke depan. Saya klik di bapaknya dulu. Nah, ini dimulai dengan green flag. Terus saya buat bapak sama ibunya ini jalannya beriringan gitu ya. Satu, dua, tiga, empat. Saya bikin berapa ya? 6. 1, 2, 3, 7, nggak apa-apa 7. Nah ini saya mau bikin dia repeat terus. Jadi saya gunakan block looping di sini. Cepat sekali ya. Nah, barengan ya Bapak Ibu, apa yang sudah tadi di set di bloknya seperti burung, kemudian si Bapak, nah dia akan secara bersama-sama akan berjalan juga gitu. Oke, ya untuk Bapak, kemudian saya buat ibunya, saya bikin ibunya berjalan juga. Ini saya bikin judulnya dulu ya, saya bikin Happy Family gitu. Dengan warna merah. Oke. Untuk size-nya agak besar tuh. Oke, nah seperti ini. Ini juga bisa diedit. Nah, seperti ini. Kalau saya mau kecilin lagi juga bisa. Nah. Oke, kita lihat. Nah, sebenarnya Scratch Junior hanya simpel kayak gini ya Bapak Ibu ya, karena ini memang ditujukan untuk anak-anak usia dini. Jadi anak-anak itu bisa bermain, berimajinasi mau bikin apa gitu ya. Kebetulan anak saya sendiri juga sering banget mainan ini. Jadi dia ngerekam dirinya nyanyi gitu ya, terus dia nampilin karakter yang dia mau gitu. Terus backgroundnya apa, jadi dia berimajinasi sendiri. Jadi anak usia 5-7, kebetulan anak saya masih 4,5 tahun pun sudah paham bermain ini tanpa saya mengajari terlebih dahulu. Jadi dia sudah trial sendiri, sudah bisa. Nah ini bisa Bapak Ibu terapkan juga ke siswa-siswi Bapak Ibu yang usianya masih usia dini. Tadi nulis Happy Family gimana Bu? Nulis Happy Family-nya ini Pak, klik ini. Nah ini kita tinggal ketikin aja. Ya. Tapi tadi dia hilang. Kenapa Pak? Oke, hilang. Langsung hilang. Iya, kita langsung klik di luar aja. Ini buat size-nya ya, size-nya, terus ini untuk warnanya. Iya, langsung hilang. Langsung hilang ya, sebentar. Iya. Kalau di handphone, saya coba pakai handphone juga. Ya, saya pakai handphone. Temennya bikin pakai microwave enggak? Jadi
Tinggal diklik aja Pak, keluar Pak. Keluar sini, keluaran kanvasnya. Ya saya bisa. Terus tinggal kita atur aja ini mau taruh di mana. Seperti itu. Bisa nggak Bapak Ibu? Mbak izin tanya. Ya. Ini dikumpulinnya tugasnya itu kita tunjukin langsung nge-play-nya atau dari programnya? Langsung di-play aja? Langsung di-play aja. Oke. Dibuat video ya Bapak Ibu. Ya. Bisa ya pakai pakai apa namanya? Record, screen record itu ya, di handphone kan ada ya. Pastinya handphonenya udah canggih semua ya Bapak Ibu ya. Tapi saya pakai yang desktop nggak apa-apa ya? Kalau yang di desktop ngubah ke MP4-nya gimana ya Bu? Nggak apa-apa. Convert aja. Di save. Kalau di desktop bisa di save nggak ya? Nggak bisa ya, sama aja. Iya, biasanya record tapi pakai desktop, pakai PC. Iya pakai PC bisa juga Ibu, atau enggak pakai handphone Ibu rekam gitu nggak apa-apa. Pakai handphone ditunjukkan di apa namanya screen-nya laptop Bapak Ibu, kemudian bisa merekam. Oke, monggo Bapak Ibu silahkan berkreasi ya, mau buat apa silahkan. Nanti saya akan tanya ya beberapa ya, jadinya seperti apa, mungkin bisa share ke kita, terutama yang pakai desktop. Oh, tidak harus happy family ya, bebas. Bapak Ibu bebas berimajinasi apapun gitu ya. Tapi konsep dasarnya seperti itu. Mau nambahin suara juga monggo boleh Bapak Ibu gitu ya. Menambahkan kalimat apa. Rekaman. Saya kasih waktu 30 menit ya Bapak Ibu untuk bisa berkreasi. Nanti saya akan tanya-tanya secara random siapa yang udah bisa gitu. Mungkin bisa ditunjukin pakai share screen atau bisa tunjukin di webnya, di web kameranya. Ada yang mengalami kesulitan Bapak Ibu? Ada yang kesulitan nggak? Mudah ya? Baru mau pilih ya Bu? Izin bertanya Bu. Ya gimana Pak? Kalau mau merubah urutan gambarnya, bagaimana Bu? Urutan gambar gimana Pak? Misalkan Bapak duluan di sini, jadi kalau posisi gambarnya nanti Bapak meminta Ibu, kalau mau dirubah Ibu yang di atas bagaimana Bu? Iya, tinggal di drag aja bisa nggak sih? Saya coba drag tapi bisa.
Posisi itu tidak mempengaruhi, Pak. Cuman tergantung ini kita mau meletakinnya bapaknya di ibunya. Mau letakkan agak jauh. Tinggal diklik aja di drag, Pak. Jadi bisa dirubah ini di bagian sini, di bagian mother. Nggak bisa, Pak. Sepertinya nggak bisa. Bapak pakai desktop apa pakai desktop? Enggak ya? Kayaknya nggak bisa ya, Pak. Kasih banyak. Bisa, Pak. Sebenarnya sama aja sih, Pak. Nggak usah perurutan, nggak apa-apa. Ada lagi, Pak? Silahkan mengerjakan dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung bertanya saja. Saya izin ke belakang dulu ya. Bentar ya Bapak Ibu ya.
Gimana Bapak Ibu? Ada yang kesulitan? Ada yang mau share screen hasilnya? Monggo, dipersilahkan. Biar saya juga tahu hasil yang Bapak Ibu kerjakan gimana. Kalau saya menghadapi kendala ini Bu, nggak bisa rekam ya Bu di HP. Di HP tapi. Di HP? Masa sih Pak? Pakai ini tunjukkan ke layar aja ya Bu, ke kamera Bu. Boleh Pak. Benar seperti ini saja sih Bu. Untuk terekam suara itu. Di recordnya kesimpan nggak Pak? Ini tadi recordnya kebetulan suara ibu terekam. Oh gitu. Iya Pak. Coba Pak ngerekam apa gitu Pak dari ini record gitu. Lagu atau nyanyi gitu Pak. Nah nanti di karakternya seperti orang nyanyi, orang manggung itu juga bisa sih Pak. Ini kebetulan suaranya dari waktu merekam ini dari aplikasi perekam layarnya. Oh, dari aplikasi perekam layar. Oke Pak, udah bagus. Jangan. Kini yang lain udah lagi. Share screen atau videonya aja? Kalau pakai desktop silahkan share screen Ibu. Kalau mau share screen hasilnya gimana? Oke, saya izin share screen ya. Sebentar laptopnya nge-lag. Mohon maaf kok, dia nggak muncul di layar ya. Oke. Layar saya sudah terlihat. Masih loading Bu. Nah, udah. Kalau itu udah bagus tuh. Bikin game apa Ibu? Game over. Nggak bergerak ya? Di saya tidak bergerak Bu. Mungkin sinyalnya ya. Biasanya sih sinyalnya. Agak susah kalau enggak. Kalau sinyalnya susah dia jadi nggak bergerak. Yang lain Bapak Ibu yang lain? Adakah yang bisa bikin game atau animasi lainnya?
Bapak siapa ya?